Nah, sampai lupa saya belum merekod ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan, program pengungkapan sukarela, ya, program yang mungkin tidak akan berulang lagi dalam 2-3 tahun ke depan. Program yang harapan kami jangan sampai terlewatkan. Dan itu makanya kami di KP Pratama Banjaruk 1 setiap hari Rabu mengadakan kelas pajak terkait PPS atau program pengungkapan sukarela. Baik, sebelum kita mulai acara kita, mari kita sama-sama berdoa agar acara hari ini bisa berlangsung dengan lancar dan apa yang disampaikan oleh kami bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian, serta menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke acara inti ya, kalau di acara inti, kalau di resepsi itu acara inti makan besar ya. Ini belum sampai ke situ. Kita setelah kita berdoa, kita agar senantiasa mengingat dan menetapkan NKRI di dalam dada dan jiwa-jiwa kita. Kita dengarkan dan juga kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, agar menempatkan posisi sesuai dengan yang sebaiknya, ya. Silakan Ibu. Hiduplah Indonesia Raya, ya, dengan mengisi kemerdekaan kita, diantaranya dengan kita sama-sama beraktivitas setiap hari untuk dengan sesuatu yang bermanfaat. Diantaranya hari ini kita akan mendengarkan dan juga belajar bersama terkait program pengungkapan sukarela. Sebelum kami berikan waktu dan tempat kepada beliau narasumber, kami sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi saya malah lupa belum perkenalan diri ya. Baik. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk memperkenalkan diri ya. Baik, saya Sutarmo sebagaimana yang ada di layar. Kemudian nanti pembicara utama kita, pembicara utama dan juga pembicara tambahan juga sekaligus dirangkap oleh beliau penyuluh handal kita, yaitu Ibu Ana Farida Sahara selamanya ya. Enggak ada selamanya ya. Ana Farida Sahara, ya, beliau penyuluh yang sudah melalang buana ya, melalang buana dari Kemanggisan, Kebun Jeruk, Palmerah,
sampai Tangerang ya, Tangerang Selatan ya. Oh, ya, Oke. Baik. Jadi inilah penyuluh kita, narasumber kita pagi hari ini. Nanti sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat. Nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan, nanti boleh di kolom chat ya. Takutnya kalau menunggu penyampaian selesai sudah lupa pertanyaannya ya. Baik, biasanya pakai pantun kalau ya Ana, tapi saya mungkin pantunnya nggak tahu benar apa salah. Ikan sepat, ikan gabus, belinya di mana? Waktu dan cepat kami persilakan pada Ibu Bagus alias Mbak Ana. Silakan Mbak Ana. Terima kasih Mas Tarmo. Salah, harusnya pakai pantun juga ya. Tapi videoku nggak kelihatan ya Mas? Kelihatan nggak sih video aku? Nggak kelihatan ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Suara saya tapi terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu sekalian. Padahal ini video udah nyala loh. Namanya KPP Pratama. Iya, nggak apa-apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Lagi di setting videonya. Tetap nggak kelihatan. Oke, baiklah. Mungkin saya harus tahu diri ya. Di situ, tapi slide-ku di sini. Udah nggak apa-apa, nanti kan yang kelihatan slide-nya ya. Ikan sepat, ikan gabus. Semakin cepat, semakin bagus. Baik, semakin cepat kita mulai, maka akan semakin bagus untuk kita jadi bisa melakukan aktivitas yang lain hari ini. Karena nggak ada bahan pantun, jadi pantunnya ikut Mas Tarmo. Ya, nggak apa-apa, Ibu Anita, nanti kita belajar dari slide. Nggak apa-apa sih ya, oke? Baik, perkenalkan saya Ana, asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Biasanya di sini saya sebagai MC, saya spesialis MC, tapi hari ini khusus Bapak Ibu sekalian kita belajar bareng ya, kita sharing bareng. Hari ini saya sebagai narasumber. Baik, hari ini kita akan belajar tentang program pengungkapan sukarela atau biasa kita sebut sebagai PPS yang periodenya akan segera berakhir di akhir bulan ini. Jadi ikan sepat, ikan gabus lagi, semakin cepat kita tahu maka semakin bagus karena bisa memutuskan apakah kita itu sebenarnya harus ikut atau tidak, seperti itu. Baik, kita saksikan dulu video pendek tentang PPS ya Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya buka videonya. Tadi lupa nggak di open videonya. Baik, saya share screen untuk videonya. Oke, maaf, belum share sound. Nah, ini dia. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Nah, demikian tadi video pendek tentang program pengungkapan sukarela. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian merasa selama ini gelisah, resah, dan itu bukan karena harta, tahta, bukan karena wanita, dan bukan karena pria, mungkin karena pajak. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian adalah objek untuk program PPS ini, maksudnya sasaran ya, mungkin memang perlu ikut untuk PPS ini. Nah, apa dan bagaimana ya untuk PPS ini, kita belajar bersama. Langsung saja kita ke materi karena video saya juga tak kunjung tampil. Saya share screen untuk materinya Bapak Ibu sekalian. Sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian untuk slide-nya. Nah, oke. Kita mulai. Ini mohon maaf boleh dituliskan di kolom chat apakah sudah tampil untuk slide-nya ya? Oh, sudah. Nyontek di sebelah. Baik, program pengungkapan sukarela ini ketentuannya diatur dalam PMK 196/PMK.03 tahun 2021. Terus kita langsung next.
Apa sih PPS itu? PPS itu adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari pengertian ini ya. Yang pertama yaitu melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi. Jadi ini basisnya adalah ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian di tahun-tahun yang lampau. Kemudian ini pengungkapannya dilakukan secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Jadi cara mengungkapkannya adalah dengan membayar PPh yang basisnya adalah pengungkapan harta. Seperti itu kira-kira singkatnya. Oke, apa yang melatar belakangi orang harus ikut PPS atau kita harus ikut PPS ini? Yang pertama, itu kondisi 1. Kondisi 1 ini ditujukan bagi peserta pengampunan pajak. Ini kalau kita ingat ya tahun 2016-2017 itu ada program Tax Amnesty. Nah, kondisi 1 ini adalah untuk peserta TA tahun 2016-2017 yang masih terdapat harta yang belum dideklarasikan. Jadi kalimatnya masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Jadi kalau misalnya pada saat dulu TA, seharusnya harta yang dideklarasikan itu misalnya 12 item gitu. Ternyata waktu itu yang dideklarasikan baru 11 item atau 11 item tapi nilainya seharusnya nggak segitu, harusnya lebih besar lagi. Nah, itu masuk ke kondisi 1. Untuk kondisi 1 ini, peserta TA itu bisa orang pribadi, bisa badan. Oke ya, ini yang kondisi 1. Untuk yang kondisi kedua, itu masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2020. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa ada penghasilan yang belum diungkapkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Ini untuk kondisi kedua. Yang digarisbawahi lagi untuk kondisi 2 adalah wajib pajak orang pribadi. Jadi hanya untuk orang pribadi saja. Kalau badan hanya yang kondisi 1, yaitu untuk peserta TA. Baik. Terus kalau misalnya nggak ikut gimana gitu, karena kan tadi kan kesempatan biar apa gitu ya. Nah ini kesempatan biar tidak dikenakan sanksi. Nah yang sebelah kanan bisa dibaca ya. Peserta TA, OP atau badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam SPH bila ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenai PPh final 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% untuk wajib pajak tertentu dari harta bersih tambahan yang ditemukan tadi, ditambah dengan sanksi 200%. Jadi bisa 3 kali lipat Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita OP yang biasa aja itu jadi 90%, benar nggak Mas Tarmo? Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum kita ungkapkan, misalnya 1 miliar, terus kemudian ditemukan oleh DJP sekarang ditemukannya gitu. Jadi bisa diambil oleh negara 900 juta ya Mas ya. Ya seperti itu. Jadi dikasih kesempatan ini di PPS ini. Kemudian untuk yang kondisi 2 tadi, WPOP yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Tarif yang berlaku itu kalau untuk orang pribadi ikut ke pasal 17 Undang-Undang PPh, betul Mas Tanu? Nah, ini supervisor saya, jadi saya harus nanya lagi, takut salah. Oke, ditambah sanksi administrasi. Jadi udahlah kalau tarif pasal 17 itu bisa sampai 30%, masih ada sanksi administrasi juga karena pasti terlambat dong bayarnya ya. Oke. Kemudian selain hal di atas itu juga adanya data-data yang diterima oleh DJP dari instansi yang bekerja sama dengan kita. Ini contohnya ya ada pertukaran data otomatis IOI, ada data perpajakan dari ILAP,
terus WP yang belum mengungkapkan seluruh aset yang seperti tadi yang kita jabarkan di kondisi 1 dan kondisi 2, dan inilah yang melatar belakangi Voluntary Disclosure Program. Ini sebenarnya bahasa Inggris dari PPS, ya, kira-kira seperti itu. Sampai di sini dimengerti ya. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom chat, nanti kita bahas setelah paparan selesai. Oke. Udah aku klik. Nah, kemudian selanjutnya, ini kira-kira ringkasnya untuk PPH tarifnya seperti ini. Kebijakan satu itu yang kondisi 1 tadi, yang untuk peserta teks amnesti. Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta teks amnesti. Pesertanya adalah WPOP dan Badan Peserta TA. Basis pengungkapan atau dasarnya itu adalah harta kondisi per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti teks amnesti. Tarifnya berapa? Ini ada 3 lapisan tarif, yaitu 6% untuk harta yang di luar negeri yang akan direpatriasi ke Indonesia dan diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi atau renewable energy. Kemudian 8% untuk harta dari luar negeri yang direpatriasi dan harta yang deklarasi dalam negeri. Jadi kalau misalnya normalnya yang belum diungkapkan itu hartanya ada di dalam negeri, itu masuk yang lapisan kedua ini ya. Kemudian tarif ketiga 11% untuk deklarasi harta yang ada di luar negeri dan tetap ada di luar negeri, nggak direpatriasi ke Indonesia. Nah, itu tarifnya 11%. Ini untuk kebijakan 1. Kita lanjut ke kebijakan 2. Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Tahun pajak 2020 ya, jadi SPT tahun pajak 2020 ini dasarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu belum lapor SPT 2020, kemudian mau ikut PPS, ya lapor dulu SPT 2020-nya tanpa melaporkan harta yang akan diikutkan PPS kebijakan 2 ini. Oke, pesertanya siapa? Seperti yang di depan tadi kita jelaskan, pesertanya hanya wajib pajak orang pribadi. Kemudian basis hartanya, basis dasar pengungkapannya adalah harta yang diperoleh tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 juga. Kemudian untuk tarifnya, ini lebih tinggi ya dibanding untuk kebijakan 1. 12% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan. Jadi yang 12% ini yang tarif terendah, ini kuncinya adalah diinvestasikan. Kemudian yang tarif kedua yaitu 14% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta yang di dalam negeri tanpa diinvestasikan. Oke, kemudian tarif yang tertinggi 18% untuk harta deklarasi yang ada di dalam negeri tanpa dibawa ke Indonesia dan tanpa diinvestasikan. Oke, lanjut. Ikan cepat, ikan gabus ya Mas. Makin cepat makin bagus. Oke, lanjut ke manfaatnya. Sampai kan? Ya, sampai. Oke. Ini sampai dulu, baru nanti iya. manfaatnya. Oke, kita ke manfaat PPS. Manfaat kebijakan 1 tidak dikenai sanksi TA seperti yang sudah kita jelaskan di depan, yaitu dia dianggap sebagai penghasilan yang ditemukan oleh DJP, kemudian dikenakan tarif yang tadi berapa Mas? 30%, 12,5%, dan berapa tadi? Dan 25%. Kemudian kena sanksi lagi 200%. Nah, jadi kalau untuk ikut ini tidak dikenai sanksi tersebut. Kemudian perlindungan data, yaitu data yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP ini tidak dapat dijadikan dasar sebagai penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Seperti itu untuk kebijakan 1. Kita lanjut ke kebijakan 2. Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai dengan 2020. Jadi kayak tidak diperiksa ya, atau tidak diterbitkan SKPKB tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Tapi ya kecuali
ditemukan harta yang kurang diungkap. PPHOP, PPH Put, dan PPN ini yang tidak diotak-atik lagi. Tapi kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Nah, kalau ini tetap akan ditagih ya kalau untuk pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Kenapa itu dikecualikan? Karena ya, kalau yang dipotong dan dipungut tetapi tidak disetorkan itu kan pajaknya orang lain ya, istilahnya kita memotong dan memungut pajak karyawan misalnya atau pajak lawan transaksi misalnya, tetapi tidak kita setorkan ke negara, itu kan pembayaran pajak atas orang lain tapi ada di kita. Nah, itu tetap akan ditagih. Kemudian yang kedua, manfaat keduanya sama seperti tadi, yaitu perlindungan data. Itu data yang diungkapkan dari SPPH itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Itu manfaatnya. Kita lanjut ke konsekuensinya. Nah, ini konsekuensi bagi peserta teks amnesti, ini kondisi 1 ya, yang sampai dengan periode PPS berakhir, yaitu tanggal 30 nanti, bulan ini, masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam SPH pada saat mengikuti TA 2016, ternyata masih ada gitu, dan DJP menemukan harta lainnya, itu dikenakan tarif PP 36 tahun 2017 kali harta baru plus sanksi yang tadi kita jelaskan, yaitu ada di sebelah kanannya, dikenakan PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 25% untuk badan, 30% untuk OP, 12,5% untuk WP tertentu, dan dikenain sanksi 200%. Nah, ini konsekuensi bagi yang seharusnya ikut kebijakan 2 tetapi tidak ikut kebijakan 2, dan DJP menemukan harta lainnya, misalnya setelah periode berakhir ya, berarti bulan depan kira-kira, terus DJP menemukan harta lainnya, itu dikenakan sanksi 30% kali harta baru plus sanksi sesuai KUP. Nah, ini seperti lebih detailnya di sebelah kanan, PPh final dari harta bersih tambahan dengan tarif 30% sesuai pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP, dan dikenakan sanksi per bulan ditambah uplift faktor 15%, pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Kira-kira begitu. Nah, apakah Bapak Ibu masuk ke dua kriteria ini atau masuk ke dua kondisi ini? Nah, silahkan disiapkan untuk ikut PPS. Nah, untuk alur PPS mengikuti PPS itu seperti ini. Yang pertama itu pengungkapan mandiri oleh wajib pajak, yaitu penyampaian SPPH melalui DJP online. Jadi kalau kita tuh one stop-nya tuh di djponline.go.id, .pajak.go.id ya. Nah, ini untuk ikut PPS pun semuanya online. Penyampaian SPPH itu semuanya online sampai dengan terbitnya SKED. Kalau di ini di angka 1 ya, di angka 1 sampai terbitnya SKED. Ini SKED otomatis terbit tanpa BPE. Jadi kalau misalnya datang ke KPP kan biasanya ada BPE yang kertas warna kuning itu ya. Nah, tapi kalau SPPH ini semuanya online sampai terbit SKED. Kemudian ternyata misalnya setelah udah ikut pakai SPPH ke-1, ternyata salah, ada yang kurang nih misalnya. Nah, itu bisa dilakukan pembetulan dengan penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau misalnya Bapak Ibu berubah pikiran, aku nggak usah ikut aja lah, ternyata kayaknya ini nggak perlu ikut deh aku misalnya ya. Itu bisa dilakukan dengan pencabutan SPPH, atau jadi nggak, pembatalan ikut PPS ini dengan menyampaikan SPPH dengan nilai 0. Seperti itu. Nah, kemudian ini di angka 3 ada pembetulan atau pembatalan SKED oleh DJP. Wah, ada apa ini ya? Jadi misalnya nanti ada data, itu DJP melakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian, dilakukan klarifikasi nanti kepada wajib pajak tentang data tersebut, dan itu bisa mengakibatkan pembetulan SPPH atau pembatalan SPPH. Misalnya ternyata salah gitu ya. Oke, kemudian yang angka 4 ini untuk wajib pajak yang mengikuti PPS yang ada komitmen repatriasi harta dan investasi harta. Repatriasi dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2022 dan untuk investasi dilaksanakan paling lambat 30 September 2023. Oke ya, gimana kalau misalnya itu ternyata nggak dilakukan gitu?
Nah, nggak dilakukan ini masuk ke angka 5, yaitu masuk ke pengawasan dari DJP. Yang pertama nanti akan diterbitkan surat teguran, kemudian bisa wajib pajak dengan sukarela membayar tambahannya tanpa diterbitkan SKPKB atas yang prestasi tadi, melanggar komitmen tadi ya. Itu bisa dengan membayar tambahan PPh finalnya, atau ternyata juga setelah ditegur juga nggak bayar juga, itu bisa itu akan ditagih dengan SKPKB atas kekurangannya tadi. Oke, sebentar saya agak mau batuk sebenarnya. Oke, ini untuk cara ikut PPS-nya. Seperti yang tadi kami jelaskan, PPS ini diikuti secara online melalui DJP online, bentuknya itu e-form. Jadi seperti SPP e-form ya, jadi kita pertama login ke DJP online, kemudian kita mengunduh formulir, kemudian kita isi, bisa secara offline, baru kemudian kita submit lagi untuk disampaikan secara online di DJP online. Terus nanti setelah disubmit itu akan dilanjutkan dengan proses upload dokumen, pembayaran, dan seterusnya sampai cetak esket. Kemudian, ini yang seperti juga tadi sudah saya jelaskan, dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya, atau yang biasa kita sebut pembetulan SPPH. Terus kemudian peserta PPS dapat mencabut SPPH dengan mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0. Nah, bagi peserta PPS yang sudah mencabut SPPH-nya, tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya. Jadi artinya kalau sudah dibatalkan nggak bisa ikut lagi, gitu. Oke. Kemudian ini kelengkapan SPPH. Untuk kelengkapan SPPH itu yang pertama NTPN atau bukti pembayaran. Kemudian di dalam SPPH-nya itu isinya daftar rincian harta bersih dan daftar utang. Kemudian nanti yang di-upload juga pernyataan repatriasi dan atau investasi, itu gabung di formulirnya. Kemudian tambahan untuk peserta kebijakan 2 itu ada surat pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum. Nah, ini sesuai peraturan perundang-undangan, jadi dia ada nanti tempatnya untuk upload berkas tersebut. Kalau misalnya tidak ada dokumen, bisa dicentang tidak ada dokumen yang perlu dilampirkan, kira-kira gitu. Terus karena peserta PPS ini tidak boleh dia sedang banding gugatan PK atau sedang diperiksa, itu juga ada mengunggah surat permohonan pencabutan banding gugatan dan atau PK tersebut. Gitu. Ini oke, lanjut. Ini untuk cara hitungnya. Nah, kita udah masuk ke cara hitungnya. Tarif pajak penghasilan finalnya yaitu tarif dikalikan nilai harta bersih. Harta bersih itu apa? Harta bersih itu adalah harta dikurangi utang. Kalau ini untuk kebijakan 1 ya, utang sesuai Undang-Undang Teks Amnesti. Nah, untuk TA ini utangnya itu nggak boleh semuanya diperhitungkan gitu. Ada batasannya, tapi kalau misalnya utangnya masih di bawah batasan ya silahkan diperhitungkan. Ini batasannya bagi wajib pajak orang pribadi itu paling banyak 50% dari nilai harta. Kemudian bagi wajib pajak badan paling banyak yang boleh diperhitungkan adalah 75% dari nilai harta. Jadi kalau misalnya hartanya 1 miliar, utangnya 800 juta, nah itu nggak boleh diperhitungkan semuanya. Jadi diperhitungkan maksimal 50% untuk wajib pajak orang pribadi dan 75% bagi wajib pajak badan. Dalam hal harta atau utang dalam bentuk falas, maka kursnya yang digunakan adalah kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir. Ini artinya adalah tanggal 31 Desember 2015 sesuai Undang-Undang TA. Kita lanjut untuk nilainya ya, nilai hartanya. Nilai hartanya itu pakai nilai yang mana? Nah, ini nilai nominal untuk kas atau setara kas, NJOP untuk tanah dan atau bangunan, dan NJKB untuk kendaraan bermotor. Kemudian untuk emas dan perak itu nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Kemudian saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI itu nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI. Dan nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk SBN dan efek bersifat utang dan atau sukuk yang diterbitkan perusahaan. Ini nilai kapan nih?
Di kanan di kotak kuning ada sesuai keadaan pada akhir tahun pajak terakhir, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan akhir tahun 2015. Apabila tidak ada nilai pedomannya gimana? Maka menggunakan hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini untuk syarat ini kebijakan 2, syarat dan ketentuannya. Bagi peserta kebijakan 2 itu tidak sedang diperiksa atau dipuper untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20, yaitu untuk 5 tahun periode kebijakan 2 ini ya. Apabila pemeriksaannya sudah selesai gimana? Boleh. Ini kan tidak sedang ya. Sedang itu berarti berlangsung ya Mas. Kalau sudah selesai berarti boleh. Boleh. Yang kedua, tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian syarat umumnya, ini udah syarat umumnya ya. Yang pertama ber-NPWP, yang kedua membayar PPh finalnya, yang ketiga menyampaikan SPT tahunan PPh-OP tahun pajak 2020, dan yang keempat mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai 2020 tadi. Kalau ber-NPWP, kalau misalnya saya pengen ikut tapi saya belum punya NPWP gimana? Ya daftar NPWP dulu. Benar ya Mas ya? Ya. Benar. Oke, untuk lain-lain, pembetulan SPT PP nih, ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sudah mengikuti program PPS ini, maka pembetulan SPT peserta PPS setelah Undang-Undang HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan. Jadi udah nggak perlu buat pembetulan lagi ya. Jadi PPS ini udah membuat jadi 5 tahun ke belakang itu dianggap benar ya Mas. Gitu ya kira-kira. Nah, WPOP yang belum lapor SPT tahunan 2020 harus lapor SPT tahunan 2020 terlebih dahulu sebelum ikut PPS dengan mencantumkan harta SPT sebelum tahun 2020 ditambah harta dari penghasilan tahun 2020. Jadi kalau harta yang mau diikutkan PPS tidak usah ditaruh di SPT 2020-nya karena kan akan kita ungkap di PPS. Lanjut ya. Nah, ini untuk perhitungan kebijakan kedua. Sama PPh finalnya, tarif dikalikan dengan nilai harta bersih. Nilai harta bersihnya apa? Harta dikurangi pokok utang. Pokok utangnya saja ya. Dan ini tidak ada batasan 50% dan 75% seperti yang kebijakan 1. Kemudian kurs yang digunakan, kalau yang tadi akhir tahun pajak 2015, kalau yang kebijakan 2, akhir tahun pajak 2020. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk yang one prestasi tadi. Jadi misalnya dia ikut SPPh-nya tuh, oh nanti aku mau investasi, nanti aku mau repatriasi, ternyata nggak dilakukan. Nah, itu tambahan PPh finalnya seperti ada di tabel ini. Ini kita bacanya seperti ini ya. Tarif PPh final sesuai SPPh, ya ini tarif normal yang sudah kita bahas di depan. Repatriasi dan deklarasi yang diinvestasikan 6%, repatriasi dan deklarasi saja tanpa investasi 8%, deklarasi aset saja 11%. Ini kebijakan 1 ya. Ternyata dia janjinya mau investasi tapi hanya repatriasi saja. Nah, seharusnya kan misalnya tadi dari awal dia cuma menyebut repatriasi, dia kenanya 8%. Tapi dia udah ikut yang 6%. Nah, ketika dia nggak jadi investasi, maka dia ditambahkan 3%. Kalau normal kan 8% ya, tapi karena dia one prestasi jadi 6 tambah 3 jadi 9, jadi lebih besar lagi. Jadi sebaiknya jangan one prestasi gitu. Udah one prestasi ternyata pun dia juga bayarnya nggak sukarela nih, perlu ditagih dengan SKPKB, nah itu naik lagi. Tagihnya 4,5% dan naik 1,5% lagi. Sama seperti yang sebelah kanannya, tadi bilangnya mau repatriasi, mau investasi, ternyata cuma deklarasi aja. Nah, ini sama nih. Dia jadi naik lagi, 6 tambah 6 ya, 12, kemudian 6 tambah 7,5 berapa tuh? 13,5. Seperti itu kira-kira. Jadi ada sanksinya ya kalau misalnya one prestasi. Ini sama dengan yang kebijakan 1 tadi, kebijakan 2 juga sama. Kalau misalnya tadinya tuh mau investasi, ternyata hanya repatriasi dan deklarasi saja, itu
dikenakan tambahan 3%. Kalau normalnya dia 14%, dia jadinya 12 tambah 3% jadi 15%. Kira-kira begitu. Tapi ini sebaiknya tidak dilakukan sih ya. Sebaiknya sesuai SPPH gitu. Oke, ini hak dan kewajiban setelah ikut PPS. Oke, pertama, peserta PPS kebijakan 2 tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi atau upaya hukum ya, karena 5 tahun juga udah bener sih ya gitu ya, udahlah gitu. Kemudian yang kedua, peserta PPS yang one prestasi mencabut upaya hukum, maka SK-nya dibatalkan. Jadi kalau ngeyel nih, kan itu kan tidak dapat lagi mengajukan upaya hukum, terus tiba-tiba dia mengajukan upaya hukum, maka SK-nya dibatalkan, jadi nggak ikut PPS ya. Kemudian laporan SPT, laporan SPT pasca PPS, harta bersih tadi yang diungkapkan itu menjadi tambahan saldo laba ditahan. Ini di laporan keuangan badan ya. Kemudian yang kedua, harta atau utang SPPH sebagai harta atau utang baru sesuai tanggal SK dalam SPT tahun 2022. Nah ini, jadi saya lapor SPT 2021 gimana? Saya tulis enggak harta yang saya ikutkan PPS? Nah ini untuk yang kebijakan 2 tidak ditulis ya. Nanti dilaporkannya di SPT tahunan tahun pajak 2022. Jadi dianggap harta baru yang diperoleh sesuai tanggal SK tersebut. Kemudian harta yang diungkapkan dalam PPS ini tidak dapat disusutkan atau diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Jadi kalau misalnya di laporan keuangannya itu dia disusutkan, kalau sesuai komersial silakan aja, tapi sesuai pajak itu tidak boleh. Jadi dikoreksi positif ya, kira-kira begitu. Oke, tunggu. Ya benar. Sengketa terkait PPS dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak. Jadi ini termasuk kalau misalnya ada nggak terima atau gimana ya Mas ya? Ya. Sengketa terkait PPS diajukannya ke pengadilan pajak. Terus upaya hukum terhadap sengketa SKPKB kurang ungkap kebijakan 2, SKPKB gagal repatriasi atau hewan prestasi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang KUP. Ini upaya hukum yang tadi ya karena hewan prestasi atau karena ada yang tidak diungkapkan. Udah selesai. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Pajak kuat, Indonesia maju. Jadi demikian tadi Bapak Ibu sekalian paparan tentang PPS. Semoga diterima dengan jelas ya. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai materi tadi? Ini video aku tetap nggak muncul ya. Coba aku matiin. Ini dia aku muncul akhirnya. Tadi nggak tahu, tadi aku matiin video terus aku nyalain lagi. Iya, sudah selesai materinya Bapak Ibu sekalian. Kita mau lanjut ke materi kedua sih, tentang cara ikut PPS-nya. Langsung saja ya, atau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Nggak ada kayaknya Mas Tarmo. Iya, siap. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang cara untuk ikut PPS. Jadi step by step-nya dan kemudian pengisian formulirnya. Sebentar ya, saya buka untuk materinya. Saya share screen lagi ya untuk step by step mengikuti program PPS ini. Sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk step by step aplikasi program pengungkapan sukarela. Sebenarnya bukan aplikasi sih Bapak Ibu sekalian, kita lewat DJP online juga ikutnya. Outline-nya kira-kira seperti ini, nggak usah kita baca, langsung aja. Langsung untuk membuat SPPH dapat mengakses laman djponline.pajak.go.id. Kemudian Bapak Ibu sekalian silakan login dengan NPWP dan
password masing-masing. Kemudian yang kedua, ini untuk aktivasi fitur program PPS. Itu ada di menu profile, kemudian aktivasi fitur, kemudian yang program pengungkapan sukarela dicentang, kemudian di bagian bawah itu nanti ada update profile, ya. Itu di update profile terlebih dahulu. Kemudian biasanya DCP online-nya akan terlog out dan kita harus login lagi. Setelah kita login, maka program PPS tadi sudah ada di menu layanan, kemudian ada logo PPS yang seperti ini. Itu kita klik. Setelah diklik, oh ini setelah diklik itu harusnya nggak kayak gini sih. Oke. Setelah diklik, sebentar. Nah, setelah diklik itu, kita langsung ke sini. Diklik tab buat laporan. Setelah buat laporan, kita pilihnya tab laporan SPPH ya. Jangan yang pencabutan SPPH, tapi yang laporan. Kan kita baru mau buat, belum dicabut. Kemudian kita pilih jenis kebijakan yang akan diikuti. Apakah kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kemudian diisi pemberitahuan ke. Nah, ini akan terisi otomatis. Nah, kalau misalnya SPT itu dari statusnya pembetulan 0, kalau ini pemberitahuan statusnya ke 1, kalau misalnya baru pertama, bukan 0 ya. Setelah itu klik kirim permintaan. Ini kalau gagal unduh ya. Nah, setelah klik kirim permintaan dia akan mohon sabar menunggu. Jadi kita disuruh sabar. Nanti setelah sabar dia akan otomatis mendownload formulirnya. Formulirnya itu bentuknya PDF dan dia harus dibuka dengan aplikasi Adobe Reader DC 32 bit sesuai komputer masing-masing. Maksudnya sesuai komputer masing-masing itu sesuai OS-nya ya, tapi kalau untuk bitnya tetap menggunakan 32 bit. Nah, ini langsung otomatis terunduh seperti ini. Terus ada konfirmasi SPPH berhasil diunduh. Nah, ketika kita mengunduh ini, otomatis ada kode verifikasi yang dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini sama sih, ini sama aja. Kemudian setelah itu kita isi si formulir PPS tersebut. Kita langsung ke pengisian aja dulu ya. Oke, ganti. Ganti, saya buka dulu ya. Saya buka dulu, ini contoh formulir PPS. Saya share lagi. Contoh formulir. Oke. Nah, formulir PPS itu ketika sudah terdownload, kita buka, maka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Daftar rincian harta bersih dan utang. Jadi kita ngisi lampirannya dulu, sama seperti SPT. Sebentar digedein. Pertama, kita isi rincian harta bersih. Contohnya, ini contoh, kita langsung isi saja. Contohnya saya mau deklarasi tanah ya. Tanah, ini kode hartanya nggak usah diapalin, dia muncul sendiri. Ini pura-puranya saya ikut yang kebijakan 2 ya, tahun perolehan 2019 misalnya. Lokasi di Indonesia, jadi saya cuma deklarasi saja. Alamat di Jakarta, atas nama saya. Oh, saya nggak punya NPWP misalnya. Saya pakai NIK ya. Iya sih, soalnya NPWP suami kan misalnya. Terus jenis dokumen misalnya SHM, nomor dokumennya misalnya 12345, keterangannya alamat mana misalnya. Kemudian mata uangnya saya pakai rupiah dan nilai tanah saya misalnya 1 miliar. Canggih juga. Ini kebanyakan dong enggak? Oh enggak. Oke. Kemudian dari tanah tersebut itu masih ada utangnya sih. Sebenarnya itu belum lunas KPR-nya. Jadi saya isi juga ya daftar utangnya. Nomor urut harta terkait. Nah, jadi utangnya itu enggak semua utang bisa diperhitungkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus utang yang terkait harta yang diungkapkan. Ini saya yang tanah ini masih utang nih. Ini nomor urutnya 1. Nah, saya tulis 1. Kode utangnya. Ini utang bank. Tahun pinjamnya itu 2019. Utangnya masih 500 juta contohnya.
Kayalah sombong banget 1 juta ya, padahal masih utang gitu ya Mas. Oke, lokasinya di Indonesia, alamat Jakarta, misalnya banknya, misalnya bank apa ya, BTN. NPWP-nya NPWP-nya gitu, oke. Terus dokumen pendukungnya, surat utangnya, agunannya tanah, tahun tenornya 10 tahun misalnya, keterangannya belum lunas. Oke, nah ini kan kalau kita tulis begini saja, maka harta bersihnya kita masih 1 miliar. Nah, si utang ini kita isi juga di atas nih. Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang. Nah, kita pilih juga di sini. Tadi rupiah, utangnya 500 juta. Kursnya 1 karena sama-sama rupiah ya. Jadi nilai harta bersihnya adalah 500 juta, yaitu 1 miliar dikurangi 500 juta. Nah, ini kita pilih yang mana, apakah investasi atau non-investasi alias deklarasi saja, atau ini repatriasi dan repatriasi berarti yang nomor 22 ini, yaitu deklarasi dan repatriasi. Kemudian yang nomor 23 ini, yang kolom 23, ini hanya deklarasi harta yang ada di luar negeri, artinya nggak dibawa ke Indonesia, nggak direpatriasi. Ini harus diketik ulang supaya nggak merah. Saya deklarasi aja deh, gitu. Jadi saya pakai tarif lapisan kedua. Nah, nilai ini itu harus sama dengan nilai harta bersihnya. Total ya, total dari 21, 22, dan 23. Jadi kalau misalnya contohnya, ini aku isi 200 deh. 200 kurang 01. 200, kemudian misalnya di sini saya isi 200, kemudian sini nggak saya isi, dia nggak bisa lanjut, dia akan salah isiannya. Coba ya, sebentar. Ini tombol selanjutnya di atas ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, nilainya tidak sama. Jadi kalau kita nilai harta bersihnya 500 juta, kita harus isi yang kolom 21, 22, 23 itu totalnya 500 juta juga. Kalau beda dia nggak akan bisa. Ya, oke. Nah, ini udah saya ulang seperti yang sebelumnya. Saya deklarasi aja 500 juta. Oke, kita baru bisa lanjut. Klik selanjutnya. Nah, ini kita langsung lari ke induk, langsung diarahkan ke induk. Induknya seperti ini, yaitu dia langsung menghitung berapa yang harus saya bayar. Nah, ini di sini. Yang masih harus dibayar 70 juta. Seperti itu. Nah, ini pernyataan pengalihan harta kalau misalnya repatriasi ini dicentang. Kalau investasi ini yang bagian E dicentang. Kalau misalnya dia mengajukan keberatan pembetulan banding gugatan, ini yang F dicentang juga. Kalau ini dicentang misalnya kalau ini nggak dicentang, belibet ya. Kalau misalnya kita nggak ada permohonan keberatan pembetulan banding gugatan dan lain-lain, ini kan nggak kita centang. Kalau nggak kita centang itu kita langsung isi tanggal, misalnya tanggal hari ini, itu kita bisa langsung pilih kirim. Oh, itu kolom E-nya tetap ya. Oke. Kolom E itu apa sih? Pernyataan investasi. Kan nggak investasi tadi. Oke, kirim. Nah, itu dia langsung minta kode verifikasi dan langsung bisa dikirim. Tapi kalau misalnya kita ada permohonan keberatan dan lain-lain tadi, ini kita centang, maka dia lain. Mana sih Mas? Kok nggak ada sih? Seharusnya ada ini Mas, buat upload itunya, buat mengisi centangan untuk permohonan yang lain. Ini ternyata formulir simulasinya nggak ini ya. Oh ini ada nih. Berarti kan kalau kita cabut, ini kita centang ya, surat pencabutan. Nah itu ketika kita klik kirim, nggak muncul juga. Seharusnya di sini ada kolom untuk mengupload surat tersebut gitu. Oke, kira-kira pengisiannya seperti itu, dan kita nggak perlu ngitung lagi ya, karena dia sudah menghitung sendiri pajaknya. Nah, ini kita bisa kirim nggak sih? Nggak bisa sih simulasi. Oke, anggaplah kita kode verifikasi bla bla bla, terus kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, ini belum selesai. Langkah berikutnya kita kembali ke DJP online.
Setelah kita kirim, itu kita balik lagi ya ke DJP online. Saya ganti share. Share screen-nya yang mana? Ini. Nah, ini sebentar. Tadi udah sampai download dan isi ya. Download dan isi. Oke. Download dan isi. Download dan isi. Nah, setelah kita download dan isi, itu lanjut ke sini. Oke. Nah, setelah kita upload, dia masuknya ke draft, Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita upload, di draft tuh akan ada isinya. Nih, seperti ini contohnya nih. Udah masuk di sini, kemudian kita lakukan aksi yang ada di sini. Aksi-aksi yang ada di sini secara urut dari kiri ke kanan, tinggal ikutin saja. Ini yang pertama kita lihat statusnya ya, menunggu pembuatan kode billing. Nah, untuk kode billing ini bisa kita langsung ambil dari sini. Nanti ketika diklik kita bisa langsung buat kode billing, tapi kok ini nggak muncul. Oke, nggak apa-apa, lanjut dulu. Kemudian menu yang kedua itu menunggu unggah lampiran. Nah, ini apabila ada yang harus diunggah, misalnya tadi surat pembatalan, tapi kalau misalnya nggak ada, di situ ada pilihan tidak ada dokumen yang perlu diunggah. Nah, itu perlu dicentang. Kemudian pembayaran, ini untuk aksi berikutnya. Pembayaran ini adalah konfirmasi bahwa kita sudah melakukan pembayaran. Di situ kita nanti pilih sudah bayar gitu. Sudah bayar, NTPN-nya sudah masuk. Nah, setelah itu kirim data SPPH. Ini di step kelima. Setelah itu selesai. Nah, ini tadi ya, kalau yang untuk unggah lampiran ini seperti ini. Apakah Anda memiliki surat pencabutan? Kalau iya, kalau tidak, nanti tidak. Jadi dia kayak konfirmasi aja bahwa saya nggak perlu ngelampirin itu. Gitu. Kalau perlu melampirkan, maka akan tampil seperti ini. Terus kita unggah dulu. Oke ya, unggah. Oke. Setelah itu yang ini, menunggu pembuatan kode billing. Nah, ini bisa langsung membuat billing di sini. Kita klik, bisa membuat billing di sini. Data billingnya apa? Nah, ini kita bisa memilih. Belum, saya akan membuat kode billing. Ini artinya kita akan membuat kode billing di sini. Terus ternyata misalnya kita sebelumnya tuh udah bikin kode billing sendiri, terus sudah bayar. Itu yang nomor 3. Saya sudah bayar. Nah, kalau misalnya udah bikin billing di luar, tapi belum bayar, itu ya sudah, saya sudah melakukan kode billing. Oh, ini sudah bayar yang pakai kode billing di sini. Yang ketiga itu sudah bayar pakai billing yang kita buat sendiri di luar PPS tadi. Nah, ini dilakukan 2 kali apabila kita membuat billing di sini dan sudah membayar, itu proses ini dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah kita klik belum karena kita buat kode billing, dan nanti setelah bayar kita lakukan lagi untuk klik yang sudah, gitu ya. Nah, ini kalau mau bikin kode billing. Nah, ini kalau sudah bayar, masuk lagi, terus kita pilih sudah, gitu ya. Sudah, pembayaran ditemukan. Sudah bayar. Oh, ini biar cepat aja sih. Sudah bayar, kalau sudah data pembayaran ditemukan, kita validasi NTPN-nya. Kalau sudah sukses, maka sudah dibayar dan SPPH menjadi statusnya siap kirim. Proses selanjutnya adalah ikutin lagi sebelah kanannya, yaitu kirim data SPPH. Kita kirim. Nah, ini kita kan tadi udah punya token ya untuk mengirim draft SPPH. Nah, sekarang kita minta token lagi di sini ketika akan mengirimkan data SPPH. Kita klik di sini, nanti tokennya ada di email, kemudian dituliskan kode verifikasi, lalu kirim SPPH. Ini SPPH berhasil dikirim. Setelah SPPH berhasil dikirim, maka ini ada 2 menunya, yaitu lihat detail data SPPH, kemudian kita bisa langsung mengunduh SKED-nya. Di sini ada menu unduhnya. Oke, upload. Nah, SKED-nya langsung otomatis terunduh. Jadi nggak perlu ke KPP ya Bapak Ibu sekalian, kita langsung udah bisa dapat SKED-nya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini ya, surat keterangan pengungkapan harta bersih nomor sekian, atas nama sekian, sudah mengikuti sekian. Seperti itu. Nah, nilai hartanya sekian, diapakan nih, investasi kah, deklarasi luar negeri kah, jumlahnya berapa. Ini untuk
aspeknya, rinciannya. Udah selesai. Sudah selesai. Ini kalau misalnya tadi seperti tadi buat cabutan itu di pencabutan tadi kita uploadnya seperti formulir SPPH tetapi isinya 0 semua. Tapi apabila ingin membetulkan sama stepnya seperti yang tadi, tetapi isinya sesuai data yang sebenarnya, yang akan kita pengungkapan sebenarnya kita. Udah selesai kira-kira. Seperti itu ya tadi materi tentang PPS dan tentang cara ikut PPS. Itu seperti itu. Sebentar saya mau spotlight soalnya saya biar ada fotonya Mas. Laporan Mas. Ya. Oke, nah bolehlah spotlight lagi. Narsis ya. Ya, demikian tadi Bapak Ibu apakah sudah jelas atau mau langsung praktek ikut PPS? Silahkan. Apabila ada pertanyaan terkait PPS kepada kami, nomor WA PPS berapa ya? Nomor WA PPS. Nomor WA PPS. Boleh ke nomor WA ini yang melalui WhatsApp ya. 0813 9165 6542. Saya sudah tuliskan di kolom chat untuk dicatat itu nomor konsultasi WhatsApp terkait PPS KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Kemudian kalau untuk media sosial kami atau melihat tayangan lagi sosialisasi PPS, tapi bukan yang ini ya Mas. Bukan yang ini, ada juga yang sudah kita upload di YouTube kita. Ini alamat YouTube kita KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1, boleh di-subscribe ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Facebook, Instagram dan Twitternya seperti tercantum di background kami. Demikian dari saya, apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat. Apabila sudah jelas, boleh diberikan jempol. Oke, sekarang saya berikan ke Bapak Ibu sekalian sebuah pantun Burung Irian Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC Mas Tarmo. Baik, terima kasih Mbak Ana. Luar biasa ya. Saya jadi tambah tahu nih terkait PPS ya. Sudah disampaikan dengan baik oleh Mbak Ana, sampai mungkin Bapak Ibu sekalian sampai apa lagi mau tanyakan lagi? Nggak ada ya, jangan-jangan saking sudah jelasnya apa yang tadi disampaikan. Perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam hal Bapak Ibu sekalian mungkin kalau mau datang kantor kan repot ya, harus pakai antrian online, kemudian juga nanya mungkin lewat WA mungkin merasa kurang nggak mantep nih, harus ketemu langsung. Kita ada informasi Bapak Ibu sekalian bahwa di Central Park kita bekerjasama dengan Kanwil JP Jakarta Barat dan juga KPP yang ada di sekitar Jakarta Barat, ada pojok pajak ya, pojok pajak dari Senin sampai Minggu. Sampai Minggu berarti setiap hari ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau ke Central Park kapan saja ya, yang penting jamnya tidak setiap saat ya, jamnya ada di jam 11 sampai jam 4 sore ya, silakan dicatat. Ya. Jamnya jam 10 sampai jam 3 sore kan? Oh yang terbaru. Oh terbaru. Aduh ternyata saya belum update. Jadi kalau yang masih berjalan adalah yang di Taman Anggrek ya. Oke. Kalau ini Central Park. Oh baru lagi. Nah, yang baru lagi. Tinggal pilih mallnya aja ya. Nah ya, mau misalnya saya pengen ke Central Park, silakan. Central Park ada Senin sampai Minggu. Jam 11 sampai jam 4 sore. Itu di lantai 3 depan tenan Dimbroa. Saya juga nggak tahu nih. Sekali saya yakin lebih paham daripada saya ya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanya Pasar Cilodong saya tahu. Kalau sudah ya saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya. Boleh silahkan datang langsung ke Central Park. Nggak cuma Bapak Ibu sekalian, ini seluruh silahkan, mau dari mungkin ada temennya yang dari Papua atau mungkin ada yang dari Aceh main sini, mau tanya PPS mana ya, ajak aja ke Central Park, silakan. Karena di sana main dari seluruh ya. Kalau tadi kan yang disampaikan oleh Mbak Ana lewat WA adalah hanya untuk Kebun Jeruk 1. Tapi kalau ini Central Park yang di Central Park ini untuk seluruhnya. Mungkin atau kalau nggak boleh ya kan? Ya boleh aja kali. Ini gimana? Baik, jadi siapa tahu dia di sananya cuma kurang dari 180 hari. Baiklah. Jadi kalau yang jelas ini untuk warga negara Indonesia, wajib pajak
kita ya dalam negeri yang mau ikut PPS atau ingin informasi terkait PPS. Kemudian juga kita setiap hari Rabu ya, ada juga kegiatan seperti ini, kelas pajak, bisa diikuti ya. Mungkin ada temennya yang mau ikut, cerita mungkin ya, tadi saya ikut kelas pajak, saya nggak tahu ya, silakan. Boleh Kita WhatsApp masih ke ada sampai ke berapa? Hari Rabu masih 2 hari lagi. masih 2 Rabu lagi. 2 Rabu lagi. Meskipun Rabu ada berapa hari masih ada lagi, tapi kita hanya 2 hari Rabu lagi yang mengadakan kelas pajak. Jangan dilewatkan, dan juga kalau pengen informasi waktu sedang jalan-jalan ke Central Park, ini sudah kami sampaikan informasinya. Apakah ada pertanyaan di kolom chat? Enggak ada sih, Nggak cuma ada ya? mau minta perhitungan kan ada di YouTube kita. Gitu. Oke ya. Oh ya, kalau terkait dengan simulasi penghitungannya ada juga ya. Oh, Oke. untuk kelas yang sebelumnya udah di-upload. Ya, di kelas sebelumnya. Tapi kalau misalnya mau lewat WA tadi juga kita ini ya, Iya, silakan bisa. ya, nomornya sudah kita share. Kalau mau datang langsung silahkan. Datang langsung sekalian ke sana, mau dibimbing, sekalian mau bayarnya bukan di sana, bayarnya bisa lewat internet banking ya, tapi kita buatkan bantuan bimbingnya. Kemudian sudah selesai, Isinya. sudah bayar di internet banking, di ATM silakan, kalau sudah langsung di situ juga silakan. Itu sudah teman-teman sudah siap untuk membantu Ibu sekalian. Oke. Jadi itu tadi masih ada beberapa hari lagi ini. Masih ini tanggal 8, jadi 22 hari 22. lagi ya. Jadi 22 hari hitung mundur. Jangan sampai udah bulan Juli, 1 Juli, waduh kok saya nggak ikut PPS. Nah, itu sudah sangat rugi sekali ya bagi mungkin Ibu sekalian ini. Silakan disampaikan ke rekan-rekannya, handai tolannya, Nenek moyang. saudara-saudara semua ya, yang relasinya, agar bersama-sama ikuti program pengungkapan sukarela. Kira-kira bagaimana? Sudah? Ada lagi mau disampaikan? Ini memang temanya ikan sepat, ikan gabus. Oh seperti iya. biasa ya. Tadi saya sebenarnya ngasih pantun itu bukan ingin cepat-cepat sih, ya. Oh iya. Ya, karena sudah ikan sepat ikan gabus dan lebih sekalian juga saya rasa sudah menerima materinya dengan bagus ya. Saya harapkan meskipun kita sudah cukupkan mungkin acaranya sampai dengan sekarang ya, namun kita masih membuka diri dengan WhatsApp dan WhatsApp, telepon. kemudian lewat kita juga ada informasi-informasi ini bisa silahkan lihat di medsos kami, siniman yang ada di background kami ya, ada di baik YouTube, Facebook, Instagram, atau maupun Twitter. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan atau didiskusikan, kami cukupkan acara hari ini. Sebelumnya kami terima kasih atas Ibu sekalian sudah berkenan untuk bergabung ya, mengikuti meluangkan waktu ikut dengan kelas pajak kami. Harapan kami apa yang kami sampaikan bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita semua, untuk negara kita, dan tentunya harapan kita semua kita senantiasa sehat ya, melewati pandemi ini dan tidak ada pandemi lagi, dan bisa main ke taman anggrek dan seterusnya. Baik. Cukup ya. Oke, baik, kita akhiri. Kalau ada kesalahan, tentunya ada banyak kesalahan saya dan juga penyuluh di KPU Banyuwangi 1, mohon maaf. Tidak ada kesengajaan dari kami untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.